Bambang wetan protondo wis gagal enjang sesambaran rebut marko meruput saking guwa karang bersilawen ireng menyes kulune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Mendongeng, perkenalkanlah saya Asyifa Nurul Jannah akan membawakan sebuah cerita tentang legenda Pantai Karangbolong. Alkisah beberapa abad yang lalu di Kesultanan Kartasura sedang dilanda kesedihan yang mendalam karena permaisuri tercinta sakit keras. Pangeran sudah berkali-kali memanggil tabib untuk mengobati sang permaisuri, tetapi tak satu pun yang dapat mengobati penyakitnya. Lambat laun tubuh sang permaisuri menjadi kurus, kering seperti tulang yang hanya terbalutkan kulit. Kecemasan melanda rakyat Kesultanan Kartasura. Roda pemerintahan menjadi tidak berjalan dengan semestinya. Hamba sarankan agar tuanku mencari tempat yang sepi untuk memohon pada Sang Maha Agung guna mendapat petunjuk kesembuhan permaisuri, kata penasihat istana. Tidak berapa lama, Pangeran Kartasura melakukan sebuah pertapaan. Godaan-godaan yang dialaminya dapat dilaluinya. Hingga pada suatu malam, terdengar suara gaib. Hentikanlah semedimu, ambillah bunga karang di pantai selatan. Dengan bunga karang itulah permaisuri akan sembuh. Kemudian, Pangeran Kartasura segera pulang ke istana dan menanyakan suara gaib tersebut pada penasihatnya. Pantai selatan itu sangat luas, namun hamba yakin tempat yang dimaksud suara gaib tersebut adalah wilayah Karangbolong. Di sana terdapat banyak buah karang yang di dalamnya tumbuh bunga karang, kata penasihat istana dengan yakin. Keesokannya, Pangeran Kartasura menugaskan Adipati Surti untuk mengambil bunga karang tersebut. Adipati Surti memilih dua orang pengiring setianya yang bernama Sanglar dan Salur. Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya mereka tiba di Karangbolong. Di dalamnya terdapat sebuah gua. Adipati Surti segera melakukan tapanya di dalam gua tersebut. Setelah beberapa hari, Adipati Surti mendengar suara seseorang. Hentikan semedimu, aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi harus kau penuhi dahulu persyaratanku. Adipati Surti membuka matanya dan melihat seorang gadis cantik seperti dewi dari hayangan di hadapannya. Sang gadis cantik tersebut bernama Suryawati. Ia adalah abdi Nyai Kidul yang menguasai Laut Selatan. Syarat yang diajukan Suryawati, Adipati harus bersedia menetap di pantai selatan bersama Suryawati. Setelah lama berpikir, Adipati Surti menyanggupi syarat Suryawati. Tak lama setelah itu, Suryawati mengulurkan tangannya, mengajak Adipati Surti untuk menunjukkan tempat bunga karang. Ketika menerima uluran tangan Suryawati, Adipati Surti merasa raga halusnya saja yang terbang mengikuti Suryawati, sedangkan raga kasarnya tetap pada posisinya bersemedi. Itulah bunga karang yang dapat menyembuhkan permaisuri, kata Suryawati seraya menunjuk pada sarang burung walet. Jika diolah, akan menjadi ramuan yang luar biasa khasiatnya. Adipati Surti segera mengambil sarang burung walet cukup banyak. Setelah itu, ia kembali ke tempat bersemedi. Raga halusnya kembali masuk ke raga kasarnya. Setelah mendapatkan sarang burung walet, Adipati Surti mengajak kedua pangerannya kembali ke Kartasura. Pangeran Kartasura sangat
seling Adipati Surti. "Cepat, buatkan ramuan obatnya," perintah Pangeran Kartasura pada abdinya. Ternyata setelah beberapa hari meminum ramuan serang burung walet, permaisuri menjadi sehat dan segar seperti sedia kala. Suasana Kesultanan Kartasura menjadi ceria kembali. Di tengah kegembiraan tersebut, Adipati Surti teringat janjinya pada Suryawati. Ia tidak mau mengingkari janji. Ia pun mau diri pada Pangeran Kartasura dengan alasan untuk menjaga dan mendiami Karangbolong yang di dalamnya banyak serang burung walet. Kepergian Adipati Surti diiringi isak tangis para abdi istana. Karena Adipati Surti adalah seorang yang baik dan rendah hati. Adipati Surti mengajak kedua pengiringnya untuk pergi bersamanya. Setelah berpikir beberapa saat, Semar dan Sangun memutuskan untuk ikut bersama Adipati Surti. Setibanya di Karangbolong, mereka membuat sebuah rumah sederhana. Setelah selesai, Adipati Surti bersemedi. Tidak berapa lama, ia memisahkan raga halus dari raga kasarnya. "Aku kembali untuk memenuhi janjiku," kata Adipati Surti setelah melihat Suryawati berada di hadapannya. Kemudian, Adipati Surti dan Suryawati melangsungkan pernikahan mereka. Mereka hidup bahagia di Karangbolong. Di sana, mereka mendapatkan penghasilan yang tinggi dari hasil serang burung walet yang semakin hari semakin banyak dicari orang. Demikian kisah legenda Pantai Karangbolong, terkenal dengan Pantai Karangbolong dan sarang burung walet sebagai obat mujarab.